Masyarakat cyber dan cyber community. Sejarah teknologi komunikasi, riwayat komunikasi dan sejarah kemanusiaan. Riwayat perkembangan komunikasi antar manusia adalah sama dengan sejarah kehidupan manusia itu sendiri. Menurut Northern Street dan Faris, tahun 1973 ada 4 titik penentu yang utama dalam sejarah komunikasi manusia, yaitu yang pertama, ditemukannya bahasa sebagai alat interaksi tercanggih manusia. Yang kedua, berkembangnya seni tulisan dan berkembangnya kemampuan bicara manusia menggunakan bahasa. Yang ketiga, berkembangnya kemampuan reproduksi kata-kata tertulis atau written words dengan menggunakan alat pencetak sehingga memungkinkan terwujudnya komunikasi massa yang sebenarnya. Dan yang terakhir, komunikasi elektronik mulai dari telegraf, telepon, radio, televisi, sehingga satelit. Berkembangnya keempat titik penentu dalam sejarah komunikasi merupakan puncak prestasi peradaban umat manusia. Perkembangan komunikasi dan teknologi komunikasi. Menurut Everett M. Rogers tahun 1986 dalam bukunya Communication Technology: The New Media in Society mengatakan bahwa dalam hubungan komunikasi di masyarakat dikenal 4 era komunikasi, yaitu yang pertama, era tulis, yang kedua, era media cetak, yang ketiga, era media telekomunikasi, dan yang keempat, era media komunikasi interaktif. Era tulis. Berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Rogers itulah, maka masyarakat percaya bahwa perkembangan teknologi media berkembang dimulai dari era media tulis dan cetak. Umpamanya, peradaban Mesir kuno mulai dikenal sejak tahun 600 sebelum Masehi, artinya mulai kira-kira 600 sebelum Masehi atau sekitar 2605 tahun yang lalu. Masyarakat Mesir kuno mulai mengenal media tulis. Begitu pula dengan rakyat Cina atau kebudayaan Cina, mereka sudah memulai mengenal budaya tulis sekitar 3505 tahun yang lalu. Dapat disimpulkan bahwa media tulis berperan untuk menandakan sebuah kebudayaan mulai dikenal oleh umat manusia dalam bentuk media tulis yang tersimpan dalam segala bentuk. Era media cetak. Beberapa abad kemudian, baru masyarakat terbiasa dengan mencetak huruf secara manual yang dilakukan pada gelas, ornamen, tembok, kayu, dan sebagainya. Ketika L.G. Gutenberg menemukan mesin cetak pada tahun 1450, barulah muncul sejumlah surat kabar. Teknologi mesin cetak dan era media cetak bertahan cukup lama, yaitu sekitar 4 abad. Baru kemudian radio telegraf ditemukan oleh Marquis Guglielmo Marconi dan dia mendirikan perusahaan telegraf tanpa kawat pada tahun 1897. Era media telekomunikasi dan era komunikasi interaktif. Sebelumnya, pada tahun 1834 telegraf ditemukan oleh Samuel Morse dan pada tahun 1876 Alexander Graham Bell menemukan telepon. Tapi keduanya hanya bekerja sepanjang kawat yang telah direntangkan melintas sisi kota. Setelah mempelajari dengan tekun kertas kerja penjelasan ilmiah listrik dari Heinrich Hertz, yakni seorang penemu gelombang atau frekuensi, akhirnya radio pertama kali ditemukan oleh Guglielmo Marconi. Teknologi radio ternyata tak mampu bertahan lama sebagaimana teknologi cetak, karena Farnsworth kemudian pada tahun 1927 menemukan televisi. Maka dunia pencitraan materi mulai disempurnakan menjadi benar-benar sempurna. Namun penemuan itu tidak dapat bertahan lama karena akhirnya teknologi digital telepon dapat digabung dengan televisi sehingga lahir komputer yang kemudian berkembang lebih cepat. Lahirnya era komunikasi interaktif ditandai dengan terjadinya diversifikasi teknologi informasi dengan bergabungnya
telepon, radio, komputer, dan televisi menjadi satu yang disebut dengan internet. Sejarah masyarakat cyber. Yang pertama, masyarakat global dan pembentukan cyber community. Community atau masyarakat adalah kelompok-kelompok orang yang menempati sebuah wilayah tertentu, saling berkomunikasi, memiliki simbol-simbol dan aturan tertentu, serta sistem hukum yang mengontrol tindakan anggota masyarakat. Ketika teknologi ditemukan, informasi berkembang dalam skala massal, maka teknologi itu telah mengubah bentuk masyarakat manusia dari masyarakat dunia lokal menjadi masyarakat dunia global. Masyarakat global itu juga dimaksud sebagai kehidupan yang memungkinkan komunitas manusia menghasilkan budaya-budaya bersama. Dunia global namun secara materi mampu mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat, sehingga tanpa disadari komunitas manusia yang telah hidup dalam dua dunia kehidupan, yakni kehidupan masyarakat nyata dan kehidupan masyarakat maya atau cyber community. Yang kedua, masyarakat maya. Sisi lain kehidupan masyarakat manusia, proses sosial dan interaksi sosial dalam masyarakat maya ada yang bersifat sementara dan ada juga yang bersifat menetap dalam waktu yang relatif lama atau menetap untuk selama-lamanya. Sifat proses sosial dan interaksi sosial ini ditentukan oleh kepentingan mereka dalam dunia maya. Ada pula interaksi sosial dan kehidupan kelompok yang berlangsung cukup lama di antara sesama anggota masyarakat maya lainnya. Mereka ini para pengguna internet yang setiap saat berada di dalam masyarakat maya. Mereka bergaul, menyapa, berbisnis, belajar, dan bahkan mencuri sebagainya dalam masyarakat maya, namun mereka tidak menetap di sana karena tidak memiliki rumah sebagai alamat mereka. Salah satu ciri masyarakat adalah menciptakan kebudayaan. Dalam masyarakat maya, mereka pun memiliki kebudayaan, diantaranya peralatan dan perlengkapan hidup masyarakat maya adalah teknologi informasi yang dikenal dengan komputer, sistem kemasyarakatan dalam bentuk kelompok jaringan, bahasa masyarakat maya umumnya bahasa Inggris. Masyarakat maya menempatkan seni sebagai ukuran pencitraan dan bermaknaan. Sistem kepercayaan masyarakat maya adalah waktu. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada cybercrime atau kejahatan dalam dunia maya. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa segi-segi kehidupan cyber community selain merupakan peta analog kehidupan masa depan masyarakat nyata, namun juga merupakan imitasi kehidupan nyata itu sendiri, sehingga dimungkinkan berbagai cybercrime dalam cyber community merupakan imitasi terhadap kejahatan yang selama ini kita temukan di masyarakat. Hanya saja kejahatan itu dilakukan menggunakan prosedur teknologi telematika yang sukar dilihat dengan mata sesaat, bahkan sukar dibuktikan kecuali melalui pembuktian ilmiah. Beberapa hal kejadian penting dalam cybercrime yang terjadi pada masyarakat maya berupa pencurian dan penggunaan akun milik orang lain dengan menggunakan akun orang lain yang berlangganan di salah satu internet service provider atau ISP, maka si pencuri dapat melakukan koneksi sepuasnya tanpa terbebani tagihan pulsa telepon atau bebas langganan karena semua tagihan akan dibebankan pada si pelanggan resmi tanpa ia menyadarinya. Pelanggaran norma susila terbanyak dalam masyarakat maya berhubungan dengan pelanggaran norma-norma seksualitas dan pornografi. Situs-situs seks banyak ragam jumlahnya karena begitu murahnya membuat situs di internet.
seperti yahoo.com, google.com, msn.com, amazon.com, plaza.com, dan lain sebagainya. Dari situs itu kita bisa masuk ke website mana saja, karena biasanya ada link akses untuk mempermudah menelusuri situs-situs yang diperlukan. Kita bisa melihat gambar orang Asia, Eropa, dan Amerika. Masalah lain yang cukup serius dalam masyarakat maya adalah serangan-serangan virus yang sengaja dibuat oleh para hacker atau pembuat virus.